niat kita semata-mata karena mencintai wali itu. Karena tidak mungkin kita mencintai seorang wali melainkan cinta itu merupakan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka insya Allah kita akan dikaruniai Allah rahmat dan barokah kepada kita. Yang kedua, apabila kita berniat berjarah selain semata-mata karena mahabbah, cinta kepada wali itu, tetapi juga sekaligus berniat untuk meneladani perjuangan, pengorbanan, kesolehan, dakwah, keistiqomahan seorang wali itu, maka hakikatnya sama kita sedang menuntut ilmu kepadanya. Maka di saat kita berangkat dari tempat kita, dari majelis kita, dari rumah kita menuju maqam wali itu, maka kita diiringi oleh para malaikat, di mana malaikat itu berdoa kepada Allah supaya kita diampuni dan dirahmati karena hati kita datang kepadanya semata-mata karena ingin menjadi hamba Allah yang soleh. Mencontoh wali tadi itu. Yang ketiga, di antara keutamaan para makom Nabi dan Rasul dan para aulia-aulia itu, bahwa makomnya itu adalah termasuk raudatan min riyadil jannah, yakni di antara taman-taman surganya Allah. Maka apabila kita datang ke makam para wali-wali Allah, maka kita seakan-akan sedang berada di taman-taman surganya Allah. Jadi jangan dianggap makom itu, kubur itu, terutama makom dan kubur orang-orang soleh, wali-wali Allah, itu adalah sesuatu yang angker. Ini ajaran yang salah, ajaran yang keliru. Justru kenapa ada doa agar kuburnya menjadi taman-taman surga, agar kubur itu tempat berkumpulnya rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, bahwa di antara keutamaan makom-makom para wali Allah itu tempat kuburnya doa dan hajat kita. Jadi kalau kita datang kepada makom para wali dengan niat di dalam hati, ada hajat di dalam hati, dengan niat bertabarruk kepadanya, mengambil barokah kepadanya sebagai bagian dari keistimewaan kemuliaannya di sisi Allah, karena hakikatnya keberkahan itu datang dari Allah. Tapi datang kita kepadanya untuk bertabarruk, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dan hajat-hajat kita akan dikabulkan. Banyak sudah kisah-kisah yang sudah mengalami langsung, bahkan di antara kita sudah merasakan hajat-hajat kita kabul ketika kita berdoa kepada Allah di makom atau di atas pusara para kekasih-kekasih Allah. Bapak, Ibu, Tuan dan Puan sekalian, itulah di antara keutamaan ziarah wali. Maka sekali lagi, mari kita lazim, kita senangi silaturahim dan ziarah kepada makom para wali, makom para orang-orang soleh, guru-guru kita, dengan niat semata-mata karena mencintai mereka, karena hakikatnya itu adalah pecahan daripada cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah kita diberikan Allah keberkahan, dikuatkan hati kita untuk dapat meneladani perjuangannya, pengorbanannya, kesolehannya, dan kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kau cintai. Insya Allah dengan cinta tadi itu, walaupun amal kita tak sama dengan amal mereka, tapi kita akan dikumpulkan bersama mereka, dikumpulkan bersama guru-guru kita, bersama para wali-wali Allah, berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
kepada yang di tengah-tengah, yaitu Syekh Sulaiman Al-Qurdi. Kemudian saya melihat jawaban itu, Masya Allah, betul tidak bisa lebih diapa-apai. Kemudian saya mau Sulaiman menanyakan siapa yang menulis, yang menjawab ini. Lalu ditanyakan ini yang paling di belakang ini Muhammad Arsyad dari mana? Dari Banjar. Disitulah digelar Al-Banjar. Abah Gurus Kumpul, sosok ulama besar dari Kalimantan Selatan, telah meninggalkan jejak yang begitu mendalam di hati umat Islam di Indonesia. Dikenal sebagai ulama karismatik dengan ilmu agama yang luas dan akhlak yang mulia. Beliau dihormati oleh berbagai kalangan, dari masyarakat biasa hingga para tokoh nasional. Dalam video ini, kita akan menggali pandangan beberapa tokoh ternama di Indonesia tentang siapa sebenarnya Abah Gurus Kumpul, serta bagaimana mereka memandang kiprah dan warisan beliau yang terus menginspirasi hingga hari ini. Mari kita simak bersama. Pandangan yang pertama adalah dari MH Ainun Najib. MH Ainun Najib, yang akrab disapa Cak Nun, adalah seorang budayawan, sastrawan, dan pemikir asal Indonesia yang dikenal luas karena pemikiran progresifnya dalam isu-isu sosial, keagamaan, dan kebudayaan. Menurut beliau, Abah Gurus Kumpul adalah sosok pahlawan dari Kalimantan Selatan yang senantiasa bersolawat sedari kecil sembari bermain bersilat. Beliau adalah orang besar yang dicintai banyak umat. Dan di Kalimantan Selatan ini ada orang besar, orang yang terbesar di dunia di bidangnya. Yang saya tidak menemukan warung atau rumah di Kalimantan Selatan tanpa ada gambar beliau. Siapakah gerangan? Siapa gerangan beliau? Beliau adalah orang yang menyelenggarakan sholawat maulid sejak masa mudanya sambil bermain silat pada waktu itu, dan waktu awal beliau bikin hanya 4 orang yang ikut, sampai akhirnya ratusan ribu orang ikut sholawat setiap malam Senin, betul ya? Orang yang sangat saya takzimi karena di seluruh dunia tidak pernah ada peristiwa getaran-getaran elektromagnetik cinta vertikal Allah, Rasulullah, dan manusia sebagaimana yang terpancar dari cahaya Martapura, Banjarmasin, dan Kalimantan Selatan. Kalau kita memandang wajah beliau, kita teringat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau kita memandang, kalau mendengarkan suara Haji Zaini, istri saya ini jatuh cinta sama suara beliau. Maksud saya, beliau ini Masya Allah, yang namanya Ainun itu kuku hitam, yang namanya Haddad Alwi itu kuku hitam, yang namanya Obi itu kuku hitam, tidak ada artinya, mereka semua cuman buih-buih. Tapi beliau ini Haji Zain, guru Zain kita ini Masya Allah, beliau adalah pahlawan dunia. Beliaulah yang paling indah memancarkan cinta dan percintaan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Dia orang besar, almarhum Masya Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan sampai hilang situasi itu dan lahirkanlah Haji Zaini yang lain di Kalimantan Selatan. Pandangan yang kedua dari Ustadz Abdul Somad. Beliau adalah seorang pendakwah dan ulama Indonesia yang dikenal karena gaya ceramahnya yang lugas, humoris, dan penuh wawasan. Beliau menyebut Abah Gurus Kumpul adalah sosok ulama yang mempunyai daya tarik yang luar biasa dan dicintai oleh banyak umat. Abah Gurus Kumpul meninggal 13 tahun yang lalu. Sampai hari ini tak tergantikan. Majelis sholawat teramai, majelis haul teramai, orang bersolawat datang berbondong-bondong. Di mana daya tariknya? Di mana magnetnya? Orang heran. Allah kalau sudah mencintai seorang hamba, ditembakkannya nur cahayanya ke hati hamba, seluruh hamba itu akan mencintainya. Allahu Akbar. Pandangan yang ketiga adalah Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Beliau adalah seorang ulama dan mubaligh asal Solo, Jawa Tengah, yang dikenal sebagai pemimpin majelis selawat terbesar di Indonesia. Beliau mengagumi suara merdu Abah Gurus Kumpul dan kedermawanan beliau kepada setiap orang. Saya ingin cerita yang indah. Sewaktu saya
bersama guru kita bersama, Guru Zaini Abdul Ghani, Martapura. Waktu itu tahun 94 kurang lebih, saya berada di Martapura dan saya tinggal di rumah beliau. Waktu itu malam kita duduk-duduk bersama beliau santai. Beliau mengatakan, Habib, saya suka dengan lagu ini. Lagu apa, Guru? Beliau mengatakan, saya suka dengan lagu Khabiri. Luar biasa, suara beliau sangat indah. Setelah selesai itu, beliau memakai kaos dalam. Pakai kaos dalam itu sarung, pakai sarung. Saya waktu itu pakai baju dan pakai sarung, jalan bersama beliau keliling di sekitar rumah beliau itu. Tengah malam ini, sekitar jam 1:30 malam. Sambil beliau itu melihat rumah-rumah yang pintunya belum ditutup. Jadi beliau waktu jalan, beliau mengatakan, Habib, ini kasihan, ini yang punya rumah ini pintunya belum ditutup. Akhirnya beliau mendatangi, menghampiri rumah itu dan mengetuk rumah itu sampai yang punya rumah luar diperintahkan untuk mengunci pintu-pintu. Dan sebagian beliau juga membawa amplop, dibagikan amplop itu di malam hari di rumah-rumah orang-orang yang tidak mampu di sekitar rumah beliau. Pandangan yang keempat yakni dari Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan, adalah seorang ulama dan dai asal Indonesia yang dikenal karena dakwahnya yang menekankan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pentingnya akhlak mulia. Beliau menyatakan kekagumannya kepada sosok Abah Gurus Kumpul dalam mendidik masyarakat khususnya di Kalimantan Selatan. Para ulama, para wali-wali yang terdahulu, itu termasuk dari Syekh Zaini, itu dari para orang yang santun, yang berakhlak. Subhanallah, berapa banyak berkat mereka tuh, yang tadinya maksiat jadi taat, yang tadinya ninggalin sholat jadi ngerjain sholat, yang tadinya melakukan hal yang haram dia tinggalkan yang haram dengan ketaatan. Ini nggak gampang. Membangun sebuah masyarakat seperti masyarakat ini, terutama di wilayah Kalimantan Selatan, yang doyan maulid, doyan zikir, doyan pengajian, semua kalangannya. Subhanallah, ini kayak kota, udah kayak kota santri aja. Sampai di mallnya orangnya berpeci, bersarung, berkokok, berkain, berbaju tagwa. Subhanallah, di mana tempat? Nggak ditemukan di tempat-tempat yang lain. Sampai kita bingung, ini sekarang Indonesia atau di Mekah kita nih? Kayak di Mekah. Subhanallah. Pandangan yang kelima yakni dari Habib Sekaf Baharun. Beliau adalah seorang ulama karismatik asal Pasuruan, Jawa Timur, yang dikenal sebagai pengasuh pondok pesantren Darul Lughah wa Dakwah atau Dalwa. Beliau menyatakan bahwa Abah Gurus Kumpul adalah dihormati bukan karena beliau pejabat, bukan karena orang kaya, tetapi kedalaman ilmu hingga haul beliau Abah Gurus Kumpul yang dihadiri jutaan orang. Saya mau bertanya, Pak, ada nggak haulan dari pejabat kemudian kita semua datang seperti ini? Ada tidak? Ada tidak kira-kira haulan daripada orang kaya kemudian kita datang sekian ribu orang? Bahkan ada kira-kira di Indonesia ini yang bisa memecahkan rekor seperti yang kita banggakan bersama-sama, alhamdulillah, Abah Guru Zaini yang hadir di dalam haulnya itu lebih daripada 2 juta orang. Rekor terpecahkan di Indonesia, Kalsel yang punya, Abah Guru Zaini yang punya. Masya Allah. Siapa beliau? Dia orang kaya? Dia pejabat? Tidak, tapi beliau seorang alim. Kenapa beliau begitu mulia? Sampai kita semua datang ingin menilap berkah, ingin mendapatkan keberkahan, ingin supaya kabul hajat, ingin supaya diampunkan dosanya. Kenapa? Karena mereka itu adalah orang yang paling banyak kebaikan-kebaikannya sampai meluber. Maka kepada kita itu datang hanya untuk mengambil kebaikan-kebaikan yang meluber daripada dirinya itu. Pandangan yang keenam yakni dari Habib Hasan Al-Muhdar Probolinggo. Beliau adalah ulama besar asal Probolinggo, Jawa Timur. Beliau dihormati karena ilmu agama, dakwah, dan ketakwaannya. Berikut pernyataan beliau mengenai sosok Abah Gurus Kumpul. Kiai Haji Muhammad Zain yang dikenal dengan Gurus Kumpul, nama beliau Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, nasabnya
yang kita ketahui bersambung kepada aulia besar, ulama, salihin di zamannya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Semua mengakui bahwa beliau banyak berperan dalam hal-hal yang indah. Cara dakwah beliau yang lembut, cara dakwah beliau yang santun. Kata-kata tidak pernah kita dengar kata-kata kasar keluar dari lisan beliau. Perhatian kepada masyarakat. Pandangan yang terakhir adalah dari Gus Baha atau Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Adalah seorang ulama asal Indonesia yang dikenal karena ilmu agama Islamnya yang mendalam dan cara penyampaian ceramah yang mudah dipahami. Beliau menyoroti bahwa silsilah sekumpul juga termasuk silsilah yang tua, termasuk diantaranya adalah Abah Guru Sekumpul. Ini cerita supaya kamu tahu. Jadi berkah betul ya, di Indonesia itu lama itu ada Madura, ada Sumatera, ada Banjar. Kalau orang Banjar lebih hebat lagi. Orang Banjar itu di mana-mana pakai bahasa Banjar. Sama seperti orang Madura, di mana-mana orang pakai Madura. Dan orang Banjar, kenapa saya bilang lebih? Karena memang sebuah Banjar, karena Madura itu induknya kan Syekhona Khalil. Ya, tentu yang kita tahu yang modern. Banjar itu punya indukan namanya Syekh Arsad. Syekh Arsad bin Abdi Somad. Syekhona Khalil itu ngaji sama Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten masih ngaji sama Syekh Arsad bin Abdi Somad Banjar. Itu uniknya orang Banjar itu. Meskipun hidup di mana-mana pakai bahasa Banjar. Termasuk kiainya siapa yang di Koli besar di Banjar itu. Siapa itu? Di mana? Ustadz Deni itu. Enggak, kampungnya apa? Ijen. Sekumpul ya. Itu ngajinya di Bangil. Kamu kira ngajinya di mana? Ngajinya di Mbah Zaini itu ngajinya di Bangil. Tapi jangan kira sama orang Jawa, enggak, sama orang Banjar. Ngajinya di Bangil. Dan kiainya dia orang Bangil, tapi beliau orang Banjar. Modalnya pakai bahasa. Sehingga orang Bangil nggak bisa ngaji sama kiai itu karena ini bahasa apa itu? Jadi sudah hidup di Bangil itu atau pakai bahasa. Itulah tadi beberapa pandangan mengenai sosok Abah Guru Sekumpul.